Mangasahon asin roham say unang tulak kami say jaluma taniang nami. Bagi Tuhan ditata pardugo na suatu dosa asih marahang inaman. Ali Tuhan diwata pardugo na suatu dosa di dahulu si taon na masa kumaliang kami ima pakohon iko sa pusia na mambahan na mabir kami pagulwon nami. Nung nagong mapangontak kali Tuhan si taon wang di tumadong ali bangso nami nang diluat portiyon. Nung nalilin ali Tuhan kang rak kami marpumu di gereja daun akadongan nami luas di kuliah. Nung natun sota paing kami perak marpumu daun akadongan ala ekonomia kami di bagas nami marsada-sada. Tung mapakor hondo ali Tuhan nang dohon tu parmuluan siapa hari. Kobonosan dohami taringon tu sipanganon nami ala hurang tu akapat samotan nami godang nai ale Tuhan akadongan marsohot siang ulau nabi ala sotar bahen de mardalan akar perusahaan di bangsa nami ale Tuhan dia lupangi tung manuka pahami wan sobat dari Ode Bapa si tulusana ama anak doktor di Borgonia Nuhami ho do baso asa hukuji hami ho asa dipuji rohanami na punok ho pinoppari o punami orsap mga basi na yaban bur bere ng ine bere Tuhan markudu ni roha rohani na managda pas-pasum managda hinaguran ni sila lahong rohani na maleong ngul si kano pare dohot lasin roha dohot pas-pasum na sumuni na sotarlea portibion ido ileo koto hami bebesunang rohanami Gabedang lomos rohanami madalani
ngulu pertikian nani basa-basa omon. Ali amam na basa, rodo ham sa ganuk pulau nami, sa ganuk inganan nami, martumu di inganan non, di sopo jubileu, 105 tahun akademi. Marsarani roha, isidung masuk, ibadah hamnakin sahato pasong namarete martangin dohami mangari-mangi agga basa-basami siang tahun 55 sahato pasong nunga pola ono 26 tahun pertanyaan dung di ruhai di si borong-borong na lolo iyo kami oleh Tuhan panunggum dohot merbilang-bilang urur agga na tua-tua nami na dulu gabe di pakupa pertanyaan non bisa lahir nang mertahin dohami kuaru bangku Tuhan ganuk marsaya sada pinabungu nyasi Tuhan marhiti acara di acara on kadi maho Tuhan majalo hasangapun siang tonga-tonga nami majalo puji-pujian siap tonga-tonga nami buk suk-suk tangan nami memuji ho alia mang nabasa. Dia muna damang doh dainang ia guarhu derman pe nababan nomor 10 alu sian oputa sadar nagodang oputa baligiraja opul baligiraja dulu anakna kami nomor dulu terguling akaraja sonak malela kami sonak malela molo inata baru manalu sia dolo sanggul jadi molo orang sonak ka gurusi mamora itu jalang manon dua madha midak danak na parjolo semester itu di Institut Teknologi Bandung jurusan elektro buru-buru na paduahon baru masuk kuliah bahwa jurusan hubungan internasional Universitas Parahyangan di Bandung. Jadi ima perkenalan singkat siak kami molo sehari-hari aku bertugas sebagai ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar molo inata jaksa di Kejaksaan Negeri Simalungun. Na baru pindah behala inataon sian Jakarta Barat. Somoniau na baru pindah tong sia Subang. Bulan Januari, alai puji Tuhan, bulan November yang akan datang, pindah mamusi kami dipromosi mutasi tu Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mulai ate di panitia, mungkin di botonasi ada orang, lau mana makatuon, ditodok mamartami tain nahirai maharono aingon. Nak pelatihan ngalana jam saya dan waktu namangan. Dia mulai namang doh dainang, firman Tuhan secara singkat akan saya sampaikan. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia muna damang dohok dainang. Latar belakang Mazmur 23 ini ditulis manang di surat Raja Daud, kira-kira 3000 tahun nasalku. Sebelum Raja Daud menjadi raja, dia adalah seorang gembala ternak domba. Artinya Daud mengerti betul hubungan antara Tuhan dan anak-anaknya, digambarkan hubungan antara gembala dan domba-dombanya. Damang daunang tiki au SMP
SMA di si borong-borong lupa tonga-tonga. Sahu taruh kami dohot amang Antoni naman lupa tonga-tonga. Au na jolo marmahan horbo. Adok korbo nami sada 2 ekor. Di wakame may tuharangan ditorong idolo kimun. Molodung tiki na male diliam mahorbon majapal. Molotung tiki na minum ditoku mahorbon tuaik na sosaon asaboy minum. Dakolam minum di paridi do horbon alani panas niari. Alani hot niari di tiki. Maridi may mana dibayan manang margulu. Jadi demikianlah gembala memperhatikan makanan dan juga minuman daripada domba-dombanya. Selain memberi makan, memberi minum, mencari rumput yang hijau, maka sang gembala juga akan menjaga kawanan ternaknya. Dari mana? Dari serangan binatang buas. Kalau zaman dahulu di Timur Tengah ada serigala, ada binatang buas lainnya yang siap menerkam. Bukan hanya itu, dari tangan-tangan perampok yang siap mencuri domba-domba ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Raja Daud menggambarkan demikianlah Tuhan melindungi kita, mempersiapkan makanan jasmani kita, memberikan keamanan kepada kita, memberikan perlindungan, proteksi yang sempurna atas kehidupan kita. Ada 3 poin penting rasa aman yang diberikan Tuhan sebagai gembala kepada domba-dombanya dan termasuk kepada kita. Yang pertama, kita dipuaskan di dalam Tuhan. Yang kedua, kita aman di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita yakin di dalam Tuhan. Yang pertama, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Apa yang membuat Anda puas hari-hari ini? Apa yang membuat Anda senang hari-hari ini? Mungkin sebagian orang berkata, Pak Ketua, aku senang kalau aku memiliki harta yang melimpah. Tidak salah. Tapi perlu Anda tahu, Raja Salomo dengan segala kekayaannya, saking kayanya tiang istana kerajaannya pun dilapisi dengan emas tua atau emas murni. Tetapi di hari tuanya, Raja Salomo berkata bahwa semua itu adalah kesia-siaan. Mungkin Bapak Ibu berkata, aku merindukan pasangan yang tercantik sejagat raya, yang terganteng sejagat raya. Tidak salah. Tetapi perlu Anda tahu, Raja Salomo seorang yang paling memiliki banyak istri. Istrinya 700 orang, gundiknya 300 orang, totalnya 1000 orang. Satu hari adalah 365 hari. Artinya, untuk bertemu satu orang, itu butuh waktu 3 tahun dengan istri-istri Raja Salomo. Istri Raja Salomo dan gundiknya adalah putri-putri dari kaum bangsawan dan raja-raja. Karena dia kawin secara politik untuk keamanan kekuasaannya. Artinya mereka semua adalah orang-orang yang cantik. Tetapi di hari tuanya, Raja Salomo berkata bahwa semua itu adalah kesia-siaan. Mungkin Damang Dainang berkata, tujuan kehidupan saya, yang memuaskan hidup saya adalah kekuasaan. Tidak salah. Ada banyak orang pontang-panting Bapak Ibu, mulai dari kepala desa, DPRD, camat, apa segala macam jabatan direbut di dunia ini. Menjadi ketua atau apapun itu juga. Tidak salah. Tapi perlu Anda tahu, Raja Salomo, saking hikmat yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, seluruh raja dan ratu datang meminta hikmat kepadanya. Bukan dengan tangan kosong. Bukan dengan tangan hampa. Mereka membawa persembahan. Mereka membawa emas, membawa mur, kayu gaharu, hanya untuk meminta hikmat kepada Raja Salomo. Begitu besar kekuasaan Raja Salomo pada waktu itu. Tapi di hari tuanya, Raja Salomo berkata bahwa itu semua adalah kesia-siaan.
tidak bisa memuaskan jiwanya, tidak bisa memuaskan kehidupannya. Hal yang sama dengan kita. Dak salah mamora, dak salah marpangkat, dak salah merjabatan, amang dok deinang, dak salah memiliki kekuasaan, tidak salah memiliki pasangan yang cantik dan ganteng, tidak salah. Tetapi itu jujur tidak bisa memuaskan hati kita, tidak bisa memuaskan hidup kita. Itulah pengakuan daripada Raja Salomo. Dia berkata, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Hanya karena tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, maka dia dipuaskan. Sukacitanya tidak didapat dari materi. Sedia godang, artam di bank, sedia tinggi pangkatmu, sedia godak pinoparmu, bukan itu. Bukan. Tidak menjadi jaminan Bapak Ibu. Tibu pepangkat naik ngolodo gabi haci tulu, kurang persoalan. Bagak pasangan niba, holan natu salon setiap hari. Tidak kuat. Cobalah anak muda naso menikah dobe, kau imatu artis. Dak tolak mu beri uang salon nih setiap hari. Berarti kan bukan itu menjadi jaminan, bukan kecantikan, bukan kegantengan. Tetapi Raja Daud berkata, karena Tuhan menuntun dia dalam kebenaran. Bagaimana caranya kita mengerti bahwa Tuhan telah menuntun kita di dalam kebenaran? Ini yang pertanyaan. Kita bisa mengerti kalau kita mampu hidup di dalam kebenaran. Kalau kita mampu hidup jujur. Molo per 33 roh daimang dainang di pajak horas jujur. Unang miring timbanganna. Memiliki hati yang mengasihi orang lain dan bisa bermurah hati menolong orang lain. Molotuk pe dilihat Tuhan hita aka harta, sebagian dari harta kita itu harusnya menjadi milik orang lain, tidak kita pergunakan seluruhnya. Sipata-sipata laut tu panti asuhan, tu panti jompo. Ketika kita mencari keadilan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi kepada diri orang lemah. Bukan hanya untuk punguan kita. Bukan hanya peparan nyopung tak, tetapi peparan nyopung orang lain juga. Itulah bukti bahwa kita dituntun oleh Tuhan di dalam kebenaran. Tidak menilai orang dari hamoraun, hagabeon, dan hasangaponnya. Ia mau loman mobil Fortuner, isom mahamu. Ia mau menarik beca betor, agak dipudi mahamu. Tidak demikian. Yakin au, pos rohaku di damang dohok dainang, itu semua tidak ada di tempat ini. Nah jolo di hutan ami di Jambi arok semuanya, mulai sodang arong. Amin, Bapak Ibu. Unang terlalu kaku, anu mendok kamu. Napa dua hon, rasa aman. Di dalam ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dang mabiar imana di bahaya. Lembah kekelaman sering diterjemahkan dengan bayang-bayang maut. Bayang-bayang mauton najolo tiki menek iba di huta. Olo diba mengelewati sada tebing, kiri kanan tebing, di sopet tebing tidak sampai masuk sinar matahari. Jadi gelap. Di dalam kegelapan itulah sering ada binatang buas yang siap menerkam domba-domba itu. Di dalam kegelapan itulah sering ada perampok yang siap merampas kehidupan kita. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, aku tidak bahaya. Amin. Sekalipun peparan borsak mengatasi nawaban borubere berjalan dalam lembah kekelaman, hidup di mana ada pandemi COVID-19, kita tidak takut bahaya. Amin. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud tidak mengeluh. Dan kita pun seharusnya tidak mengeluh atas situasi yang sulit hari-hari ini. Gada dan tongkat. Gada ini bisa dipergunakan sebagai senjata untuk melawan musuh dan melawan binatang buas.
Tongkat ada kaitnya, dahulu gembala untuk dombanya tidak berpencar, maka tongkatnya itu dipergunakan untuk menarik dombanya supaya masuk pada kumpulan domba-domba itu. Kita pun hal yang sama. Mungkin kita mau menimbil, tapi tongkat Tuhan akan menarik kita supaya kita masuk kepada perkumpulan persekutuan. Ketika kita ditarik, mungkin kita merasa sakit, mungkin kita merasa tersinggung, tapi ingat, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan sayang padamu. Amin, Bapak Ibu. Apakah Anda aman hari-hari ini? Mungkin masalah di kantor, masalah di pekerjaan, masalah di rumah tangga. Saya setiap hari di kantor berhadapan dengan bukan hanya masalah diri saya, bukan hanya masalah kantor saya, tetapi orang-orang yang berperkara sekota pematang siantar. Saya pikirkan Bapak Ibu. Masalahnya ruwet. Sudah 20 tahun saya menjadi hakim. Banyak rumah tangga yang hancur berantakan. Antara anak dan orang tua, antara orang tua dengan anak, dengan si matua. Tidak saling mesipak kulingan. Padok Pak Boy, alai pudi pangalaho. Alai mulu chat tentang adong. Tikirisu bang auton na lewat adok semua ni. Di sondang adong, tak maju panggowe. Jadi setiap kita masuk dalam lembah kekelaman, Mazmur 23 mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu menyertai. Bukan berarti bahayanya hilang. Camkan baik-baik. Bahayanya tetap ada. Tetapi walaupun ada bahaya, kita tetap aman. Bukan lembah kekelamannya dihilangkan, tetap ada. Jangan Bapak Ibu pikir ketika ikut Tuhan, lembah kekelaman dan bahaya itu tidak ada, tetap ada. Tetapi Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin Bapak Ibu. Amin. Rasa aman timbul karena Immanuel. Tuhan beserta kita. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan akan tetap abadi. Saya perlu beritahu kepada Bapak Ibu, pada tahun 2000 saya menikah. Kami dikaruniai 2 orang anak. Pada akhirnya istri saya sakit. Tahun 2012 dipanggil oleh Tuhan. Waktu saya tugas di Lubuk Pakam di Medan. Anak kami waktu itu masih SD. Kelas 4 dan kelas 6 SD. Di Medan. Bapak Ibu, apakah ini lembah kekelaman? Benar, lembah kekelaman. Tapi apakah saya siap menerima ini? Benar, saya siap. Anda tahu, ketika dia dikubur pada tanggal 31 Agustus tahun 2012, tanggal 2 September, 3 hari berikutnya saya sudah khotbah di gereja seperti ini. Orang berkata, harusnya kita datang memberikan apul-apul kepada dia. Tapi terbalik, justru dia memberikan firman Tuhan kepada kita. Banyak orang menangis, Bapak Ibu. Saudara, puji Tuhan, tidak berapa lama karena saya yakin penyertaan Tuhan, saya bertemu dengan istri saya yang sekarang, cantik, berumonalu. Orang Dolok Sanggul. Besar lahir di Jakarta, Bapak Ibu. Prosesnya sangat sulit. Berhadapan dengan calon mertua, dengan banyak orang, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, akhirnya kami bisa menikah di HKIP Jaka Sampurna di Jakarta. Luar biasa berkat Tuhan, Bapak Ibu. Bisa mengasihi saya dan kedua anak kami sampai dengan hari ini. Paling dekat dengan anak-anak kami. Pada tahun 2018 yang lalu, Tuhan juga memanggil adik saya, usia 43 tahun. Seorang guru pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, duka datang. Pada 1,5 bulan yang lalu, Tuhan juga memanggil ayah saya, orang tua saya. Dia seorang pengkhotbah, seorang pemberita firman Tuhan. 2 minggu berikutnya, Tuhan juga memanggil adik saya, seorang anggota Polri. Mereka datang dari Papua untuk melayat ayahnya akan dikuburkan. 2 minggu berikutnya, Tuhan juga memanggil adik saya. Saya mau katakan kepada Anda, apakah kami berkata Tuhan itu tidak baik? Oh tidak, Tuhan itu baik. Keputusan Tuhan adalah keputusan yang terindah. Amin Bapak Ibu. Apakah ada orang berkata, oh terancam kehidupan anak-anaknya? Oh tidak, kehidupan anak-anaknya, adik-adik saya dijamin oleh Tuhan.
Karena jaminan dari Tuhan, garansi dari Tuhan itu tidak ada. Sekali lagi Bapak Ibu, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, jangan takut bahaya. Ada seorang penyair, tokoh terkenal, Margaret Fishback. Badannya pendek, 147 cm. Dia hidup tahun 1900 sampai dengan 1985. Dia ini adalah guru sekolah minggu orang-orang Indian di Kanada. Dia menuliskan sebuah puisi. Puisi ini sangat menyentuh hati banyak orang. Judul puisinya adalah Jejak-jejak Kaki Tuhan. Suatu malam aku bermimpi Tuhan mengajak saya berjalan-jalan di pinggir pantai di mana ada pasir yang sangat indah. Ketika saya berjalan, saya melihat dan saya mengamati bahwa ada dua pasang kaki, kaki saya dan kaki Tuhan. Tetapi ketika aku menoleh ke belakang, ternyata hanya ada satu pasang